Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku telah melakukan santet. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Hesti. Selamat malam, Mbak Hesti. Ya, selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Aktivitas saya sehari-hari hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga? Iya. Baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Yang mau saya ceritakan adalah, ya saya pernah menyantet orang. Menyantet atau menolong orang. Karena saya sakit hati sama mereka. Sampai meninggal? Membunuh? Iya. Banyak? Tidak, antara 5 sampai 6. Tetangga saya sendiri. Apa yang mereka lakukan sampai Anda tega mengirimkan santet? Ya karena mereka udah bikin saya sakit hati. Mereka sudah memfitnah saya, membuli saya. Ya saya sakit hati sama mereka. Diam-diam ya saya santet mereka. Dibully seperti apa sih Bu kalau berkenan ceritakan? Sepertinya ya seperti keadaan saya. Keadaan saya, kondisi saya. Keadaan saya yang miskin, kondisi saya yang tidak seperti mereka. Ya begitu. Jadi mereka menghina Ibu? Iya. Dan Ibu sakit hati? Sakit hati, sangat sakit hati. Sama semua, itu yang mereka lakukan semua? Iya. Oke. Bagaimana cara melakukan santetnya? Saya minta tolong sama orang pinter. Saya minta tolong untuk membalaskan dendam saya. Dan dia menyuruh saya membuat sebuah boneka kecil untuk mengerjai mereka. Dan itu udah diisi sama dia. Apa yang dilakukan dengan boneka itu? Kalau saya sedang merasa sakit hati, ya setiap malam saya tusuk-tusuk boneka itu di bagian yang saya inginkan. Sekarang korban-korbannya meninggal sudah ya? Ya. Lalu kemudian apa tujuan Anda datang malam hari ini? Tujuan saya ke sini, saya cuma pengen ngelepas dendam saya sama yang belum meninggal. Masih ada? Masih. Ya, dia itu adalah adik ipar saya sendiri. Adik ipar saya sendiri. Karena ada masalah apa dengan adik ipar? Karena dialah biang keladi dari semua ini. Dia yang memfitnah saya. Dia sumber dari segalanya. Maaf Ibu dibilang apa sama adik ipar? Iya. Dia bilang semenjak saya menikah dengan kakaknya, hidup kakaknya sial. Gak ada kemajuan. Yang ada usaha bangkrut. Di situ saya merasa sakit hati dan dia bilang ke tetangga-tetangga kalau saya ini orang yang sial. Jangan sampai kalian mendekati dia karena dia perempuan sial. Dan sekarang Anda masih dendam? Iya, masih dendam. Oke, baik. Anda mau melampiaskan dendam tersebut? Ya. Sampai adik iparnya juga mengalami hal yang sama, meninggal? Inginnya saya begitu. Tapi saya sadar, biar bagaimanapun dia adik dari suami saya. Baik. Cukup sampai situ dulu, Ibu Hesti. Selanjutnya Anda bisa menceritakan kepada sahabat kami. Mudah-mudahan Anda juga bisa melunturkan dendam yang dirasa pada malam hari ini ya. Jangan sampai ada yang celaka lagi, jangan sampai ada yang meninggal lagi karena santet yang Anda kirim. Anda bisa ceritakan kepada sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Hesti, terakhir tanggal 6 Agustus 1988. Sosok yang memiliki kepandaian yang luar biasa. Namun,
karakternya tinggi, hingga terkesan sombong. Hatinya akan mudah sakit dan tak segan melukai siapa saja yang menghina dirinya. Saya melihat penderitaan yang luar biasa dari korban yang disakiti oleh Hesti. Saya melihat ada sosok Banaspati yang mengelilingi Hesti. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Hesti dengan tanggal lahir 6 bulan 8 1988. Iya. Hesti memiliki dendam kepada tetangga-tetangganya dan juga ada iparnya. Tetangganya 6 orang sudah dikirim santet, sudah meninggal dunia, tapi masih memiliki dendam kepada adik ipar dan maunya bisa melunturkan dendam tersebut ya, supaya tidak ada lagi yang harus disantet. Iya. Maunya melunturkan dendamnya ya. Iya, karena sudah nggak mau mengirimkan santet lagi katanya, Roy. Gitu. Tapi kenapa saya masih ngelihatnya mbaknya masih agak-agak sinis-sinis jutek gitu ya? Kayak masih belum puas tentang keluarga salah satu korban family kamu atau mungkin adik ipar? Itu dia, karena dendam itu masih ada. Nah iya, gimana cara berhentinya ya? Saya Saya balik. Kalau kamu menanyakan saya ingin berhenti, saya ingin berhenti, tapi saya masih punya dendam, tampaknya tidak perlu ditanyakan lagi, bakalan susah. Apa jangan-jangan marah dan keselnya ini karena dia masih dikuasai oleh ilmu santet yang dia punya? Iya, tentu juga, tapi dari dalam dirinya Hesti harusnya udah lepas dong gitu. Secara logika harusnya dia udah harus ngelepas dendam-dendamnya itu kan. Iya sih. Anda punya ilmu santet dari mana sih, Mbak Hesti? Belajar dari mana? Saya bukan belajar, saya minta sama orang pintar. Orang pintar itu yang ngasih tahu cara menyantet mereka. Jadi si dukun ini yang melakukan. Iya. Dan enamnya korban Anda dikirimin santet oleh orang yang sama? Iya. Oke. Silakan. Tadi kata mbaknya dikasih media untuk mbaknya tusuk-tusuk. Iya. Jadi mbaknya yang sebenarnya pakai tangan sendiri ngerjain si korban. Iya, pakai tangan sendiri. Si dukun tadi hanya memberikan media. Memberikan mengisi alat tersebut. Satu boneka itu bisa dipakai untuk banyak korban. Bisa. Dan sekarang mbak masih simpan. Masih sampai Ada nih saat bawa ini. sekarang. Ada. Oke, boleh saya lihat gak bonekanya? Permisi sebentar. Silakan. Apalagi saya suka boneka. Nah, kirain satu boneka buat satu terus harus kesana lagi gitu. Kalau Diisi gitu, lagi. kalau gitu dukunnya tuh udah ngasih power ke si mbaknya. Berarti dia jadi bisa kan? Iya. Berarti punya kemampuan itu. Mana bonekanya, Mbak? Boneka ini saya bikin sendiri dan diisi sama dukun itu. Setiap masing-masing korban beda-beda tempat yang saya tusuk-tusuk. Boleh kami lihat bonekanya? Oke. Anda punya ritual tersendiri nggak buat boneka ini? Saya harus puasa. Setiap saya mau menyantet orang, saya puasa. Sehari? Dari jam 12 malam ke jam 12 malam lagi. Ke jam 12 ke jam 12 malam? Iya. 12 ke 12 malam. Lalu kemudian pas bukanya minum air putih aja? Iya. Menemui air putih, lalu saya tusuk benda ini. Tusuknya pakai jarum? Ada nyangkut di dalam jarumnya. Jarumnya ada sekarang? Di dalam nyangkut. Nyangkut ya? Iya. Aduh,
Setiap saya mau menusuk, saya cabut jarum ini. Aduh. Oh itu jarumnya. Iya. Oh dikasih tahu kamera. Kasih tahu kamera. Kenapa sih suka Sebelah sana. tusuk-tusukin gitu ya? Aneh ya. Banyak kerja apa sih sebenarnya? Saya cuman buruh. Saya ibu rumah tangga sebenarnya. Tapi semenjak suami saya nggak ada, ya saya hanya wira swasta, buruh. Buruh. Iya, seperti kerja sama nggak kerja, antara kerja sama nggak kerja. Kurang kegiatan nih, banyak kurang refreshing. Mainannya boneka santet ditusuk-tusuk. Tapi mbaknya sendiri di sini tuh terlalu kotak-kotakin masalah gitu loh. Gak keluar dari ininya gitu. Jadi dia selalu mikirin masalahnya, tapi gak mikirin solusinya. Iya maksudnya kalau ketemu dengan lingkungan baru, dengan ketemu orang baru, ini akan membuat Mbak terlupa dengan dendam yang masih dirasa ya. Iya. Anda gimana sih cara Too much menggunakannya? menurut aku. Gimana caranya? Coba boleh praktekin kah? Praktekinnya boleh kasih tahu nggak kita? Cara menggunakannya saya Angkat lebih tinggi lagi. tusuk-tusuk, saya membenci dan mengingat kelakuannya, memfitnah saya dan bilang saya istri tidak berguna semenjak menikah dengan saya, kakaknya sia. Maka dari itu saya kalau mengingat itu saya tusuk-tusuk jam 12 malam. Setelah saya puasa, saya tusuk-tusuk. Di situ dia merasa batuk sakit. Saya tahu di situ dia merasa batuk sakit. Karena tidurnya pun di samping kamar saya. Ya, Oke. Cukup. Aduh, Serem banget ya. serem lah. Saya takut juga dengan benda tajam. Kalau yang kamu gambar ini apa, Ray? Ini sebenarnya kayak sosok yang nggak jelas seperti makhluk halus sundel bolong gitu, tapi agak lebar mukanya dan perwujudannya ya dia kalau jadi setan kayak gini. Apa sosok ini yang bekerja saat dia menusuk-nusuk boneka itu? Betul, di bawah pengaruh. Lihat deh, pas dia lagi nusuk-nusuk bonekanya tuh matanya beda. Kayak penuh kebencian gitu. saya Enggak. kesini cuman pengen minta solusi gimana cara membuang dendam saya ini. Ya itu tadi. Gimana cara membuang dendam saya ini? Karena sampai kapanpun entah kenapa dendam saya ini nggak pernah hilang. Dari dulu nggak pernah hilang. Tapi itu dendam itu berusaha saya ilangin, tapi nggak bisa. Roy, menurut Ya. kamu kalau dia belum bisa maafin adik iparnya, mungkin gak dendamnya hilang? Belum dong. Semakin dia kalau belum maafin, dendamnya terus masih ada di sana. Saya bakar ya bonekanya. Mungkinkah kalau dibakar hilang? Dendam itu akan hilang. Enggak, belum tentu. Jadi saya percuma dibakar. Kalau benda ini dibakar, dendam itu hilang, oke saya setuju. Tapi kalau ini dibakar, dendam itu belum hilang juga. Percuma. dendam dan benci, sayang, semua itu dari diri sendiri. Tapi itu ya mediumnya saya sita dan bakar cuma sebagai alat mediasi doang. Jadi kalau nggak ada barangnya, kamu mau ngerjain apa, tusuknya pakai apa, jadi udah nggak lama-lama menurun seperti itu. Tapi dendam adanya di sini dan di sini. Nggak bisa dong saya membakar dendam Anda. Dendam datangnya dari orangnya sendiri. Mau lupain, mau move on, apa mau situ-situ aja gitu. Itu aja sih pilihannya. Oke lah, saya kasih ini untuk dibakar. Oke. Oke. Kalau ini dibakar, arwah yang tadi di belakang dia, yang ngikutin dia, dalam diri dia, arwah jahat ini akan hilang juga, Roy? Saya rasa akan hilang, karena itu kan mediasinya. Jadinya kalau dibakar, nggak punya rumah lagi nih makhluk halusnya. Ya. Oke, saya setuju. Setujunya beneran gak nih? Soalnya Benar. setujunya nih masih setengah-setengah nih Mbak Hesti.
rada ada kayak ya nggak aduh saya bikin lagi nggak ya bonekanya, terus saya gimana nih gitu. Udah deh lupain aja dendamnya, baru dibakar. Biar yakin, kasih tahu ke dia deh Roy, menurut vision kamu kalau ini diterusin apa yang akan terjadi antara Mbak Hesti dengan makhluk yang kamu lihat ini Roy? Akan jadi bumerang gitu. Jadi Mbak Hesti sendiri yang akan jadi korban, dijauhin lama masyarakat, dikucilkan. Saya hanya ingin move on. Saya ingin damai. Harus dong. Tapi gimana caranya? Sampai sekarang saya nggak bisa ngelupain sakit hati saya. Saya nggak bisa ngelupain sakit hati saya. Dan ternyata udah korban-korbannya udah 56 ya tadi ya? Iya. Ternyata nggak melunturkan rasa dendam itu juga. Sampai biang keladinya mah meninggal. Itu belum selesai bagi saya. Kenapa nggak biang keladinya duluan? Karena Adik dia iparnya. adik ipar saya sendiri. Karena ada ipar. Iya. Oke. Tapi ceritain ke kami deh, kondisi 6 orang yang jadi korban Mbak Hesti itu seperti apa Mbak? Sakit. Sakit tanpa diketahui penyebabnya. Iya. Sakit Seperti apa? tiba-tiba, contoh, saya kasih di tangan, saya buka ini tangan, saya masukkan sesuatu baru saya cucuk-cucuk, itu akan bengkak seperti keluar darah atau nanah, darah dan nanah. Jadi dia seperti bisul, tapi bukan bisul. Itu biarpun itu diobatin gak bakal sembuh sampai dia kehabisan darah, meninggal. Jahat ya banyak. Saya nggak peduli karena mereka udah bikin saya sakit hati. Iya. Roy, kok saya ngeliat dia cara ngomong dan cara Tatapan matanya nggak tatapan sih? mata kayak Iya, bukan Iya. kayak manusia normal. Iya. Kamu ngeliat ada makhluk lain dalam diri dia. Iya pastilah. Dari cara bicaranya itu dipengaruhi sama makhluk yang ada di sekitarnya. Makhluk itu ada di sini. Ada di kepalanya. Bayu kamu pengen pegang nggak kepalanya dan dia suruh dia teriak sekenceng-kencengnya. Di kepalanya dia. Tapi bonekanya harus di meja dulu. Aku nggak mau ada yang terluka di sini. Mbak, berkenan nggak? Boleh. Saya pegang kepalanya. Oh my god. Kan, Roy. Janjinya mana? Saya kan udah bilang bonekanya ditaruh. Tidak bisa. Terus mau diapain bonekanya? Saya akan simpan ini. Ya udah, kalau mau simpen terserah. Saya minta air. Metanol. Ini kamu ya mukanya ya, yang jelek ini ya. Jawab! Saya nggak takut sama kamu. Saya tidak peduli. Coba santet. Santet! Apa? Saya minta ambil lonceng ya di... Mas... Itu apa? Lonceng. Lonceng di koper saya. Apa kamu maunya apa? Dia yang bikin Hesti punya dendam terus ya, Roy? Iya. Tunjukin mana dendamnya. Keluarin ilmunya. Kuntilanak kok kayak gini. Saya tidak takut. Saya juga nggak takut. Oh my god, oh my god, oh my god. Saya nonton nggak apa-apa.
Saya tidak takut. Kamu pergi deh ya. Bayu. Kesan. Udah kebakar belum? Udah. Mbak Esti, Kasih air ada minum. Mbak Esti. Mbak Esti minum dulu, Mbak. Tangannya shaking. Iya. Bisa pegang? Bisa. Lemes. Lemas. Ya Ya, nggak coba bisa pegang pegang karena dulu. lemes. Kumpulin dulu tenaga ya. Diminumin. Ambil nafas. Kalau mau buka maskernya silakan. Kalau mau buka dulu silakan. Duduk dulu yang benar. Bisa bangun. Siapa yang? Terus minum lagi. Kenapa saya? Oh, kenapa saya? That's very classic. Kok lemes? Gimana jawabnya ya? Silakan Roy. Maksudnya? Apa yang terjadi? Apa yang dia alami? Iya, seperti itu. Masukkan. That's a Apa? very classic question. Iya sih. It's like. Bu. Jadi intinya tadi yang terjadi adalah Mbak Hesti, kamu kayaknya di luar kontrol akal logika manusia, jadi dipengaruhi sama kuntilanak jelek ini, gitu. Jadinya saya berusaha pelan-pelan kasih tahu kamu, tapi kamu udah berada di channel yang beda lagi otaknya. Lalu saya mencoba menetralisir, kemudian saya bakar bonekanya. Itu aja. Lupain dendamnya, supaya lupain dendam jadi saya bakar. Otomatis kalau bikin boneka baru nggak ada kekuatannya gitu. Kalau dia masih mau coba bikin boneka baru, ya kan ngejahit lagi, Bikin repot lagi dari Iya. awal. Iya. Niat saya kesini cuman pengen ngelepas dendam itu. Udah sekarang lebih tenangan apa masih agak benci-bencian gitu? Iya, tenang. Yang dirasain tenang sekarang. Iya. Cuma lemes aja ya. Kenapa? Kenapa? Saya kok lemes? Karena tadi Anda dipengaruhi makhluk asing itu, sama seperti Roy bilang, kuntilanak. Cara Mbak Hesti melihat kita semua aja tuh udah berbeda loh. Tadi tuh seperti marah, Iya. kesel, ngelihat semua orang tuh kayaknya salah. Seolah-olah semua dunia tuh memusuhi Anda. Tapi sekarang udah beda tatapannya. Udah sabar aja, tenang, lepasin dendam. Udah beda kok mukanya.
matanya. Ya, terlihat jelas. Terlihat sudah berbeda. Roy, yang kamu bakar, ada energi yang ikut pergi dari situ? Udah habis semuanya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, cuma sampah. Yang diisi oleh apa dukunnya dia ke dalam situ? Udah kebakar musnah gitu, kayak debu. Jadi nggak bisa dipakai lagi tuh. Udah jadi sampah. Ya. Udah kebakar terus dikenain ini juga pemadam ininya apar, jadi kotor. Toh juga udah rusak. Dan dukunnya juga udah meninggal. Dukunnya juga udah meninggal. Udah lah, gitu. Hilang ya. Iya. Udah hilang. Perasaan Mbak Estinya sendiri? Iya. Tenang. Ya udah, istirahat. Jadi Iya. gunakan waktunya Mbak Esti untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, yang lebih ada gunanya, daripada terus terpuruk dalam dendam, merasa kesel yang akhirnya bikin gak kemana-mana, akhirnya malah merugikan. Akhirnya Mbak Esti buat kesalahan. Mending coba pikirin hal-hal yang lebih bikin bahagia. Liburan, jalan-jalan, ketemu orang baru, pekerjaan baru, lingkungan baru, pasti akan lebih menyenangkan. Gimana Mbak Esti kalau mikirin adik iparnya, apa yang dirasa sekarang? Sedikit lega sih. Maaf ya, saya boleh nanya nggak? Correct me if I'm wrong ya, koreksi saya kalau saya salah ya. Mbak Hesti, kok saya lihat muka kamu kok jadi kayak muka gado-gado ya, sayur gitu ya, yang dicampur bumbu kacang. Emangnya kamu suka bikin gado-gado? Nggak pernah. Terus gado-gadonya siapa? Pernah usaha kuliner, makanan, Nggak pernah. masakan? Nggak bisa masak juga. Bisa, kalau masak bisa. Cuman saya nggak pernah semacam kuliner yang jual gado-gado. Saya, ya mertua saya bantuin mertua saya dagang. Oh, berarti atau mungkin- mertuanya itu dagang gado-gado. Iya. Itu yang kamu lihat ya, Roy? Iya. Sebenarnya dia juga punya potensi untuk Iya, bikin. ulekannya ulekannya Yahut gitu loh. Oh, Sambil ngulek kan sambil refreshing. Iya. Jadi gado-gadonya enak banget. Saya mencium aroma gado-gado di badannya dia. Bakatnya itu di situ. Iya, Bisa begitu. disalurin ke Iya. sana. Betul sekali. Cobain gih sana, karena saya lihat mukanya langsung lihat, enak juga gado-gadonya. Iya, kadang-kadang Roy suka gitu tuh, ngelihat yang kita nggak bisa Iya. lihat, yang akan terjadi gitu, tiba-tiba ada rasanya yang dilihat. Dan Siapa ternyata tahu punya mertuanya potensi. jualan gado-gado ya. Iya benar, mertuanya gado-gado. Mungkin pulang dari sini bisa franchise, usaha sendiri, jadi punya kesibukan. Ternyata gado-gadonya lebih enak, nyibukin diri. Tapi Enggak sih? saya malu buat kembali ke mertua saya. Kenapa Mbak? Ya, karena salah satu dari mereka tahu kalau saya yang menyantet mereka. Mbak Esti, saya yakin ya, sebatu-batunya manusia, sekeras-keras hatinya manusia, tapi pasti ada sisi lembutnya yang kalau kita minta maaf, pasti walaupun ada penolakan di awal, akhirnya akan menerima dan mau memaafkan. Tapi itu sulit. Sulit bukan nggak bisa Sulit kan, untuk Mbak? memaafkan. Saya pun kalau korbannya di keluarga saya sulit untuk memaafkan itu. Intinya saya malu untuk kembali ke sana. Oke. Dan semenjak suami saya meninggal, ya saya tinggal pergi. Karena salah satu dari mereka tahu saya menyantet mereka. Oke. Ya, itu pilihan Mbak Esti sih. Saya cuma pengen lepas dari dendam ini, Mas. Ya udah, makanya ikutin saran-saran saya aja.
lepas dendam, terus udah gitu kamu jualan gado-gado, ulekannya enak, terus udah gitu lihat-lihat buku-buku masakan lainnya yang lain. Ya udah gitu aja hidupnya, terus lupa sama dendam-dendaman. Mulai sesuatu yang baru. Seiring berjalannya waktu, dendam itu mudah-mudahan akan hilang. Ya, asal jangan gunakan makhluk-makhluk itu lagi. Ya. Iya. Ya Mbak ya, kami berharap Mbak Hesti bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ada terakhir yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada sih, itu Kamu, aja. Farah? Nggak ada sih, mungkin lebih ke kalau misalnya ada orang yang nggak suka sama kita tuh biasa punya dua reaksi. Kita jadi seperti apa yang orang itu bilang, atau kita bisa jadi lebih baik dan ngebuktiin ke mereka. Kalau Mbak pakai kayak ginian, pakai boneka kayak gitu, berarti Mbak ngebuktiin bahwa mereka seburuk yang mereka omongin. Tapi mungkin kalau nurutin nasihatnya Roy, pulang bikin sesuatu yang lebih baik, lupa sama hal-hal yang kayak gitu, apa yang udah terjadi emang udah terjadi. Cuma bisa ngebuktiin bahwa ternyata Mbak nggak kayak gitu. Benar. Bikin mereka terkagum-kagum. Sibukin diri dengan hal-hal yang lebih positif. Iya. Saya juga menyesal karena sudah terjerumus ke situ. Iya. Iya, cuma Saya kalau menyesal, penyesalan Mbak. itu kan berlarut-larut juga Iya. dia nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau Mbak. bikin gado-gado kan ngulek jadi duit. Iya. Nah, jadi wah, tambah sukses orang akan kagum Iya. pasti. Nggak ada yang ngucilin lagi Iya. gitu kan. Iya. Baik. Sudah. Terima kasih Mbak Hesti. Iya, sama-sama. Anda sudah bersedia hadir. Mudah-mudahan cerita Anda menginspirasi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Anda boleh meninggalkan studio. Kuat jalan keluar? Cuma sedikit sih. Lemes. Masih bisa jalan atau harus kita minta bantu FT kali ya? Boleh ya? Tolong bantu. Ya. Terima kasih ya. Ini boleh Anda bawa. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Hesti. Terima kasih Mas atas sarannya. Iya, terima kasih juga Mbak Hesti. Terima kasih Mbak Hesti. Memegang dendam seperti memegang mata pisau. Sebelum kita melukai orang lain, tangan kita sudah terluka atau berdarah terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Bener kata Roy tadi, dia yang nggak mau keluar dari situ. Dia yang nggak mau cari solusi tapi malah nyari jalan instan. Ujung-ujungnya dia stuck dan kejebak di sana. Kalau Apri nggak simpatik sama sekali ya kamu ya? Mungkin karena dia menyakiti hati wanita ya. Jadi kayak dia yang mencari-cari itu, dia yang datang untuk mempelajari ilmu harimau tadi. Saya juga nggak respect. Iya, dan masih ada yang dia nggak rela let go tadi. Mudah-mudahan Ayu, Apri, dan Hesti akhirnya bisa terbuka hatinya untuk benar-benar bulat tekadnya menjadi lebih baik ya. Siap. DJ Farah, thank you so much. Terima kasih sudah Terima kasih hadir. Bayu, terima kasih Kak Sukses Roy. untuk karirnya.